Pernahkah Anda mengalami momen di mana sesuatu yang Anda pikirkan tiba-tiba terwujud? Mungkin seseorang yang sudah lama tidak Anda temui tiba-tiba menghubungi. Atau Anda menemukan solusi atas masalah yang selama ini terasa buntu, tanpa Anda tahu bagaimana caranya. Sebagian orang menyebutnya kebetulan. Namun, jika kita lebih jeli, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar kehidupan. Kita sering menganggap keajaiban sebagai peristiwa besar, kesembuhan ajaib, selamat dari kejadian yang seharusnya fatal, atau keinginan yang terwujud dengan cara yang mustahil. Tetapi, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Ia juga hadir dalam bentuk yang halus, mengalir seperti hembusan angin yang membawa perubahan tanpa kita sadari. Sebuah senyuman dari orang asing di saat kita merasa hancur, sebuah kebetulan kecil yang akhirnya mengubah arah hidup kita, atau bahkan sekadar mendapatkan tempat parkir kosong di saat kita paling membutuhkannya. Namun, di tengah segala peristiwa yang tampak kebetulan ini, timbul pertanyaan, apakah keajaiban hanya serangkaian kejadian acak, ataukah ada pola yang tersembunyi? Jika ada pola, berarti ada hukum yang mengaturnya, seperti gravitasi yang tidak terlihat tetapi selalu bekerja. Dan jika ada hukum, bukankah itu berarti keajaiban bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan sesuatu yang bisa kita pahami dan bahkan kita ciptakan? Kebanyakan orang hidup dengan keyakinan bahwa dunia ini hanyalah sekumpulan peristiwa acak, tanpa arah, tanpa keteraturan yang dapat dipahami. Namun, jika kita memperhatikan lebih dalam, hidup ini tidak sekadar terjadi. Ia tersusun dari benang-benang kejadian yang saling terhubung. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan seringkali memengaruhi jalan hidup kita, bahkan sebelum kita menyadarinya. Keajaiban, dengan kata lain, bukan sekadar hadiah yang diberikan secara tiba-tiba oleh kekuatan tak terlihat. Ia adalah bagian dari keteraturan yang lebih besar, sebuah mekanisme yang bekerja dengan hukum yang belum sepenuhnya kita pahami. Mungkin, selama ini kita hanya tidak terbiasa melihatnya dengan perspektif yang benar. Pertanyaannya sekarang adalah, jika keajaiban itu nyata, apakah kita bisa mempelajari caranya? Bisakah kita menjadi bagian dari aliran keajaiban itu, bukan sekadar saksi yang kebetulan beruntung? Dan jika kita bisa, bagaimana kita mulai memahami hukum-hukum yang mengaturnya? Disinilah perjalanan kita dimulai. Sebuah perjalanan untuk memahami bahwa keajaiban bukan sekadar keberuntungan, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin telah menunggu kita untuk menyadarinya. Bayangkan jika hidup ini bukan sesuatu yang terjadi kepada Anda, melainkan sesuatu yang terjadi melalui Anda. Jika setiap pengalaman, setiap peristiwa, bukan hanya hasil dari keberuntungan atau nasib, tetapi sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan energi dan niat Anda. Hidup, dalam banyak hal, seperti cermin. Ia tidak hanya merefleksikan dunia di luar diri kita, tetapi juga mencerminkan pikiran, keyakinan, dan emosi yang kita bawa di dalam. Apa yang Anda rasakan dan percayai dalam hati seringkali menjadi kenyataan yang Anda alami. Ini bukan sekadar konsep motivasi, tetapi sebuah prinsip yang telah diamati sepanjang sejarah. Manusia, dengan kesadarannya, memiliki peran dalam membentuk realitasnya. Keajaiban bukan sesuatu yang terjadi secara terpisah dari Anda. Anda adalah bagian darinya. Setiap kali Anda membayangkan kemungkinan baru, setiap kali Anda memilih untuk percaya ketika segala sesuatu tampak tidak pasti, Anda sedang berpartisipasi dalam menciptakan keajaiban itu. Namun, banyak orang menjalani hidup dengan perasaan bahwa mereka hanyalah penonton, bukan pencipta. Mereka menunggu sesuatu yang ajaib terjadi, tanpa menyadari bahwa mereka memiliki peran dalam menarik atau menghalangi keajaiban itu. Dalam keheningan batin, di antara harapan dan ketakutan, di sanalah hidup merespons. Jika Anda ingin melihat keajaiban, mulailah dengan memperhatikan bagaimana Anda berpikir dan merasakan. Apakah Anda hidup dengan perasaan kekurangan atau kelimpahan? Apakah Anda percaya bahwa sesuatu yang baik bisa terjadi? Atau apakah Anda lebih sering meragukannya? Semesta, atau apapun yang Anda percayai sebagai kekuatan yang lebih besar,
tidak bekerja secara terpisah dari Anda. Ia tidak memberikan keajaiban secara acak kepada beberapa orang dan mengabaikan yang lain. Ia merespons getaran energi yang Anda pancarkan. Ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda bukan sekadar pengamat dalam hidup ini, sesuatu berubah. Anda tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan, tetapi bagian dari aliran yang lebih besar. Anda mulai melihat pola, melihat bagaimana keinginan dan niat Anda membentuk jalan yang sebelumnya tampak tersembunyi. Banyak orang yang mengalami keajaiban seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah ikut menciptakannya. Mereka berpikir bahwa itu hanyalah kebetulan, tanpa melihat bagaimana pola pikir dan energi mereka telah memainkan peran dalam mewujudkan peristiwa itu. Jadi, jika Anda pernah bertanya, apakah Anda bisa mengalami lebih banyak keajaiban dalam hidup, jawaban itu tidak ada di luar sana. Jawaban itu ada di dalam diri Anda, dalam cara Anda berpikir, merasa, dan mempercayai. Anda bukan hanya seorang saksi dalam perjalanan ini. Anda adalah co-creator, mitra dalam tarian kehidupan yang terus bergerak, terus berkembang. Dan semakin Anda menyadari peran Anda, semakin sering keajaiban akan muncul. Bukan sebagai kejutan yang tak terduga, tetapi sebagai bagian alami dari kehidupan yang Anda ciptakan. Keajaiban bukan sekadar peristiwa acak yang terjadi di luar kendali kita. Ada pola, ada irama tersembunyi dalam kehidupan yang selalu bekerja, menghubungkan keinginan, keyakinan, dan pengalaman kita. Namun, banyak orang berjalan dalam hidup ini tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah bagian dari tarian semesta. Mereka berharap tetapi tidak benar-benar percaya. Mereka menginginkan perubahan, tetapi tetap terjebak dalam keraguan. Keajaiban, seperti benih yang tumbuh menjadi pohon besar, memerlukan tanah yang subur. Dan tanah itu ada di dalam diri kita, di pikiran, perasaan, dan keyakinan yang kita bawa setiap hari. Langkah pertama adalah menyadari keinginan Anda. Setiap keinginan yang muncul dalam diri Anda bukanlah kebetulan. Ia datang sebagai panggilan, sebuah isyarat dari kehidupan yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang belum tergali. Keinginan bukan sesuatu yang harus Anda paksakan, tetapi sesuatu yang perlu Anda sadari dengan penuh keterbukaan. Terlalu banyak orang menekan keinginan mereka karena takut kecewa. Mereka berpikir, bagaimana jika ini tidak terjadi? Tapi bagaimana jika pertanyaan yang benar adalah, bagaimana jika ini memang dimaksudkan untuk saya? Hidup tidak selalu membutuhkan peta yang terperinci. Terkadang, cukup dengan mengetahui arah yang ingin Anda tuju dan membiarkan semesta mengatur jalannya. Langkah kedua adalah memahami bahwa semesta sedang bekerja. Banyak orang menyerah terlalu cepat karena mereka tidak melihat hasil instan. Mereka tidak menyadari bahwa di balik layar, hidup sedang mengatur peristiwa, menghubungkan benang-benang yang tak terlihat untuk membawa mereka ke tujuan yang mereka impikan. Peluang bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kadang-kadang, perjalanan menuju keajaiban tidak terlihat seperti yang kita bayangkan, tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang hampir menyerah, lalu di saat yang tak terduga, pintu yang selama ini tertutup tiba-tiba terbuka. Tapi bagaimana jika pintu itu sebenarnya sudah lama terbuka, hanya saja mereka belum cukup percaya untuk melangkah masuk? Langkah ketiga, menghentikan perlawanan. Salah satu alasan utama mengapa keajaiban tampak jauh dari kita adalah karena kita sering kali melawannya. Pikiran yang penuh kekhawatiran dan ketakutan adalah dinding yang menghalangi aliran kehidupan. Ketika Anda terus-menerus bertanya, kapan ini akan terjadi? Anda sebenarnya sedang memperkuat perasaan kurang dan keraguan. Keajaiban bukan tentang memaksa, tetapi tentang menerima. Formula yang paling sederhana untuk mewujudkan sesuatu adalah keinginan ditambah tanpa perlawanan sama dengan keajaiban terjadi. Lepaskan ketakutan. Percayalah bahwa hidup tahu bagaimana mengatur jalannya. Ketika Anda menyerah pada aliran kehidupan, Anda akan menyadari bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Mereka sudah ada di sekitar Anda, menunggu Anda untuk melihatnya dengan mata yang lebih terbuka.
keajaiban sering dianggap sebagai sesuatu yang mistis, sesuatu yang berada di luar jangkauan logika manusia. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa keajaiban tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ia berjalan seiring dengan cara kerja otak kita. Pikiran bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi juga arsitek dari kenyataan yang kita alami. Otak adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Ia tidak hanya mencatat pengalaman, tetapi juga membentuknya. Setiap pikiran yang Anda pilih untuk diperkuat, setiap gambaran yang Anda ulangi dalam benak, semuanya menciptakan jejak dalam struktur otak yang pada akhirnya menentukan arah hidup Anda. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa otak tidak bisa membedakan antara sesuatu yang Anda bayangkan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ketika Anda memvisualisasikan sesuatu dengan penuh keyakinan, otak mulai membentuk jalur saraf seolah-olah pengalaman itu nyata. Bayangkan seorang atlet yang berlatih bukan hanya dengan tubuhnya, tetapi juga dengan pikirannya. Sebuah studi menemukan bahwa atlet yang hanya membayangkan diri mereka berlatih mengalami peningkatan kinerja yang hampir setara dengan mereka yang benar-benar berlatih secara fisik. Ini membuktikan bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk membentuk realitas, bahkan sebelum realitas itu terjadi. Bagaimana jika Anda mulai menggunakan kekuatan ini untuk menciptakan keajaiban dalam hidup Anda? Bagaimana jika, alih-alih membiarkan pikiran dipenuhi keraguan dan ketakutan, Anda melatihnya untuk melihat keberlimpahan dan kemungkinan? Bukan sekadar berpikir positif, tetapi benar-benar merasa bahwa keinginan Anda sudah mendekat, itulah yang membuat keajaiban terjadi lebih cepat. Ketika keyakinan Anda kuat, otak mulai mengubah pola-pola yang tertanam dalam diri Anda. Ia mengaktifkan sistem retikular atau reticular activating system, bagian dari otak yang menyaring informasi sesuai dengan apa yang Anda yakini penting. Pernahkah Anda membeli mobil dengan merek tertentu, lalu tiba-tiba melihat mobil itu di mana-mana? Ini bukan karena mobil itu baru saja muncul lebih banyak, tetapi karena otak Anda sekarang menganggapnya sebagai sesuatu yang relevan. Begitu pula dengan peluang dan keajaiban. Mereka selalu ada, tetapi Anda hanya bisa melihatnya jika pikiran Anda terbuka terhadap kemungkinan. Keinginan saja tidak cukup. Jika Anda terus meragukan, khawatir, atau merasa tidak layak, otak akan memperkuat perasaan itu dan menciptakan realitas yang sesuai dengannya. Keajaiban datang kepada mereka yang tidak hanya berpikir tentang hal-hal baik, tetapi juga merasakan bahwa mereka pantas menerimanya. Jika Anda ingin menarik keajaiban, mulailah dengan merasakan bagaimana rasanya ketika keinginan Anda telah terwujud. Biarkan tubuh dan pikiran Anda sejalan dengan kebahagiaan yang ingin Anda alami. Ketika pikiran, keyakinan, dan emosi Anda selaras, keajaiban bukan lagi sesuatu yang langka. Ia menjadi cara alami kehidupan bekerja untuk Anda. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir dengan tenang, airnya bergerak tanpa ragu, mengikuti jalurnya menuju samudra. Tidak ada usaha yang berlebihan, tidak ada perlawanan, hanya aliran yang alami. Begitulah cara hidup seharusnya berjalan. Namun, banyak dari kita justru menghabiskan hidup dengan mendayung ke arah yang berlawanan, melawan arus, berjuang melawan sesuatu yang seharusnya kita percayai. Kita sering berpikir bahwa semakin keras kita berusaha, semakin cepat kita mencapai apa yang kita inginkan. Kita mendayung sekuat tenaga, takut berhenti karena mengira bahwa tanpa usaha yang berlebihan, kita akan terseret entah kemana. Padahal, dalam banyak kasus, perjuangan yang kita lakukan bukanlah tanda kemajuan, melainkan tanda bahwa kita sedang melawan sesuatu yang seharusnya kita biarkan mengalir. Ketika Anda mengalir dengan kehidupan, Anda membiarkan diri terbuka terhadap kemungkinan. Anda tidak memaksa sesuatu terjadi dengan cara tertentu, melainkan percaya bahwa segala sesuatu sedang bergerak ke arah yang terbaik. Ini bukan berarti Anda pasif, justru sebaliknya. Anda tetap bertindak, tetapi tanpa ketegangan, tanpa kecemasan. Orang yang hidup dalam aliran tidak mempertanyakan setiap kejadian kecil, tidak terus-menerus khawatir tentang kapan dan bagaimana sesuatu akan terjadi. Mereka memahami bahwa ada ritme alami dalam kehidupan,
dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menyelaraskan diri dengannya. Lihatlah orang-orang yang tampaknya selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Mereka tidak memaksakan keadaan, tetapi membiarkan intuisi membimbing mereka. Mereka memahami bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan hati terbuka. Sebaliknya, mereka yang terus mendayung ke hulu sering merasa lelah, frustrasi, dan putus asa. Mereka percaya bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih melalui perjuangan yang berat, sehingga mereka tidak pernah benar-benar mengizinkan keajaiban terjadi. Pernahkah Anda menginginkan sesuatu dengan begitu kuat, tetapi justru semakin jauh dari itu? Ini karena keinginan yang disertai dengan rasa takut dan kegelisahan justru menciptakan hambatan. Semakin Anda terobsesi pada sesuatu, semakin Anda merasa takut kehilangannya, dan energi inilah yang membuatnya menjauh. Hidup tidak dimaksudkan untuk menjadi pertarungan terus-menerus. Saat Anda melepaskan perlawanan dan mulai mempercayai arus kehidupan, Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Keajaiban datang bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena Anda akhirnya memberi ruang bagi mereka untuk muncul. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah saya mengalir atau saya melawan? Jika Anda merasakan ketegangan dalam hidup, mungkin inilah saatnya untuk meletakkan dayung dan membiarkan sungai membawa Anda ke tempat yang lebih indah daripada yang pernah Anda bayangkan. Keajaiban bukanlah sesuatu yang hanya terjadi dalam cerita dongeng atau kisah orang lain. Ia bukan sesuatu yang begitu jauh hingga terasa mustahil untuk disentuh. Keajaiban sesungguhnya sudah ada di sekitar kita, hanya saja kita sering tidak menyadarinya. Pertanyaannya bukan, bagaimana jika keajaiban itu nyata, tetapi, apakah saya siap membiarkan keajaiban masuk ke dalam hidup saya? Seringkali, tanpa sadar, kita justru menjadi penghalang terbesar bagi datangnya keajaiban. Kita mendekap erat keinginan dengan kecemasan, mempertanyakan setiap detailnya, dan diam-diam meragukan apakah itu mungkin terjadi. Padahal, keajaiban bukan tentang mengendalikan bagaimana sesuatu terjadi, melainkan tentang membuka diri agar hal itu bisa terjadi. Bayangkan Anda sedang menggenggam pasir di tangan. Jika Anda mengepalkannya terlalu kuat, pasir itu justru berjatuhan dari sela-sela jari Anda. Begitu pula dengan keinginan. Semakin Anda menggenggamnya dengan ketakutan, semakin sulit ia terwujud. Melepaskan keterikatan bukan berarti berhenti menginginkan sesuatu, tetapi berarti Anda percaya bahwa keinginan itu akan terwujud dengan cara yang terbaik, tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkannya. Ketika Anda bisa berkata, "Aku percaya keajaiban sedang dalam perjalanan," Anda membuka jalan bagi kehidupan untuk bekerja dengan caranya sendiri. Seringkali, kita terlalu terobsesi dengan apa yang belum kita miliki, hingga lupa melihat semua keajaiban kecil yang sudah hadir dalam hidup kita. Sebuah senyuman yang tulus, kebetulan yang menguntungkan, atau bahkan udara yang kita hirup, semuanya adalah bagian dari aliran keajaiban. Saat Anda mulai melihat keajaiban dalam hal-hal kecil, Anda memberi sinyal pada kehidupan bahwa Anda siap menerima lebih banyak. Apa yang Anda fokuskan akan berkembang. Jika Anda terus-menerus melihat kekurangan, Anda akan semakin merasa kekurangan. Tetapi jika Anda mulai mensyukuri kelimpahan yang sudah ada, kelimpahan itu akan semakin mengalir dalam hidup Anda. Keajaiban seringkali datang dalam bentuk bisikan lembut, sebuah dorongan untuk mengambil keputusan tertentu, sebuah kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk diabaikan. Sayangnya, banyak orang mengabaikan intuisi ini, berpikir bahwa semuanya harus masuk akal secara logis. Namun, jika Anda belajar mendengarkan intuisi, Anda akan mulai menyadari pola-pola ajaib yang membimbing Anda. Terkadang, sebuah ide tiba-tiba, sebuah pertemuan tak terduga, atau sekadar dorongan hati untuk pergi ke suatu tempat, bisa menjadi awal dari sebuah keajaiban besar. Kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang berharga harus diperjuangkan dengan susah payah. Namun, keajaiban bekerja bukan melalui tekanan, tetapi melalui keluasan. Ketika Anda berhenti percaya bahwa hidup harus sulit,
Anda memberi ruang bagi kehidupan untuk membawa Anda ke arah yang lebih mudah, lebih alami, dan lebih penuh keajaiban. Jadi, mulailah membuka diri. Keajaiban sudah menunggu Anda untuk menyadarinya. Seberapa sering kita menunggu sesuatu yang luar biasa untuk terjadi sebelum kita mengakui bahwa hidup ini penuh keajaiban? Kita berpikir bahwa keajaiban harus datang dalam bentuk yang dramatis, kesembuhan ajaib, keberuntungan besar, atau peristiwa yang melawan logika. Padahal, keajaiban tidak selalu hadir dengan kilau yang mencolok. Seringkali, ia bersembunyi dalam hal-hal yang tampak biasa, sebuah pertemuan tak terduga, keputusan kecil yang mengubah segalanya, atau bahkan sekadar sinar mentari yang menyapa kita di pagi hari. Mungkin, masalahnya bukan pada kurangnya keajaiban, tetapi pada ketidakmampuan kita untuk mengenalinya. Kita terbiasa menganggap segala sesuatu sebagai kebetulan, tanpa menyadari bahwa hidup ini sebenarnya memiliki pola yang indah dan selaras. Jika kita mau berhenti sejenak, mengamati, dan benar-benar membuka mata hati, kita akan melihat bahwa setiap peristiwa, setiap orang yang hadir dalam hidup kita, setiap tantangan yang kita hadapi, semuanya adalah bagian dari tarian besar kehidupan yang bekerja untuk kebaikan kita. Kita tidak harus menunggu keajaiban untuk mulai percaya padanya. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk percaya, kita mulai melihatnya terjadi. Ini bukan sekadar optimisme kosong, melainkan cara hidup yang berakar pada pemahaman bahwa dunia ini bergerak mengikuti aliran energi dan kesadaran kita. Ketika kita melepaskan ketakutan dan menggantinya dengan kepercayaan, sesuatu dalam diri kita berubah. Kita tidak lagi melihat kehidupan sebagai serangkaian kejadian acak, tetapi sebagai perjalanan yang memiliki makna. Kita mulai memahami bahwa apa yang kita inginkan bukanlah sekadar angan-angan, tetapi panggilan menuju pertumbuhan dan evolusi diri. Keajaiban bukan sesuatu yang harus kita kejar dengan putus asa. Ia bukan hadiah eksklusif bagi mereka yang beruntung. Keajaiban adalah bagian alami dari kehidupan, seperti udara yang kita hirup dan detak jantung yang terus berdetak tanpa kita sadari. Maka mungkin kita perlu berhenti menyebutnya sebagai keajaiban, dan mulai melihatnya sebagai cara hidup yang bekerja. Tidak ada yang benar-benar kebetulan, tidak ada doa yang tidak didengar, tidak ada impian yang sia-sia. Saat kita belajar untuk menyerah pada arus kehidupan, mempercayai bahwa segala sesuatu bergerak ke arah yang terbaik, dan berhenti menghalangi manifestasi dengan keraguan serta ketakutan, keajaiban tidak hanya akan terjadi sesekali, ia akan menjadi bagian dari keseharian kita. Sebab pada akhirnya, hidup ini sendiri adalah keajaiban yang terus berlangsung. Yang perlu kita lakukan hanyalah membukakan pintu hati untuk melihatnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.